Oke, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Oke, sebelum saya mulai ke pembahasan materi, videonya on kan dulu. Ya, kalau yang masih off, saya remove dari Zoom. Jadi untuk semua mata kuliah, ya tidak hanya Wiko ya. Jadi saya kan juga semua dosen kan pastinya on cam ya. Harapannya kalian juga on cam ya. Jadi menghargai dosennya, sama-sama menghargai. Jadi yang belum, siapa? Melia? Hadir, Bu. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Bentar ya, saya buka PPT dulu. Oke, tahu kan mata kuliahnya ya? Mata kuliah kita pada pagi hari ini apa? Metode penelitian dan statistik dasar, Bu. Metode penelitian. Kalian bisa menyusun KTI ya, karya tulis ilmunya, harus lulus dalam mata kuliah Medpen terlebih dahulu ya. Kalau kalian contohnya di Medpennya nggak lulus, nggak bisa kalian menempuh atau menyusun KTI. Jadi nanti KTI itu kan ada di semester, bentar saya buka dulu. Kalian sekarang semester berapa sih? Semester 4, Ibu. 4, Bu. 4, Bu. Oke, untuk KTI itu nanti ada di semester 6 ya. Jadi nanti untuk KTI itu ada di semester 6. Jadi saya harap kalian untuk mata kuliah ini ya lulus semua. Jadi kalau nggak lulus gimana? Ya harus ngikut kuliah lagi ya. Dan nggak bisa menyusun KTI kalau dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah ini. Jadi seperti itu. Untuk mata kuliah ini kita ada 4 SKS ya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kurikulum kalian kurikulum baru. Dan untuk mata kuliah Medpen dan Statistika Dasar itu ada 4 SKS. Sebelumnya ada 3 SKS. Jadi 4 SKS ini saya ngetim dengan Bu Fitria Aisyah ya. Jadi baik dari saya maupun nanti dari Bu Aisyah harus sama-sama lulus ya, karena nilai kita akan dikombin. Ya. Kemudian untuk kesempatan terakhir ya di remedi. Kalau misal remedi nilainya tetap tidak memenuhi, baru harus ikut SP. Nilainya diperbaiki dulu baru bisa nyusun KTI. Seperti itu ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat dari penyusunan KTI. Oke. Menurut kalian coba sih Medpen itu apa? Ada yang sudah cari ini enggak? Cari referensi enggak? Medpen itu apa? Dari saya, Ibu. Ya, silakan. Nah, dari saya, kalau metode penelitian itu sekumpulan kegiatan atau peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu sikap atau ilmu. Oke, metode sikap dari ilmu. Oke, lanjutan lagi. Ada lagi yang lain? Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Kapan sih Medpen itu digunakan? Ada yang tahu? Kapan kita menggunakan Medpen? Kenapa sih kita harus belajar Medpen itu? Padahal kalian kuliahnya ini kan kebidanan ya. Kenapa harus belajar Medpen?
dan statistika. Kenapa harus hitung-hitungan? Fungsinya untuk apa? Oke, fungsinya seperti ini karena masih ingat kan peran bidan? Peran bidan itu ada berapa? Ada sebagai pendidik, Oke, pendidik, apalagi? pengelola, Pengelola, terus ada lagi, apalagi? ini Pendidik, pengelola, kemudian apa? Kalau memberikan pelayanan langsung, berarti apa? penyuluhan. Loh, kok penyuluhan? Mana ada bidan pendidik? Penyuluhan itu masuk ke pendidik tadi. Ya, pendidik itu tidak hanya mendidik masyarakat, tetapi juga kalau misal kalian praktek di bidan, ya kalian kan diberitahu, ya diajari, itu merupakan juga pendidik. Termasuk di situ penyuluhan, ya itu masuk ke pendidik. Apa? Pendidik, pengelola, apalagi? No, ini semester 4 loh. 1 tahun lagi udah lulus kok, sudah lupa. Apa? Peneliti. Peneliti. Terus satu lagi apa? Peneliti, satu lagi? Loh, kalau kalian contohnya ada pasien musuh KB, kemudian kalian memberikan injeksi, berarti apa? Sebagai apa? No. Sudah tak pelaksana. Ya. Jadi kenapa sih sebagai bidan, kenapa kita harus mempelajari medpen dari sekarang, dari semester 4 ini? Karena harapannya apa? Jadi tadi, ya kembali lagi ke peran sebagai bidan adalah peneliti. Ya. Jadi contohnya nih ada kalian ditempatkan di bidan ya, ditempatkan sebagai bidan desa ya, perannya sebagai bidan desa. Ternyata banyak kasus nih di wilayah kalian ya, pastinya kalian akan melakukan penelitian ya. Tidak hanya asumsi oh ternyata karena ini, ternyata karena itu tidak valid ya. Kenapa harus kita melakukan penelitian? Jadi untuk membuktikan dugaan sementara kita itu benar terjawab atau salah seperti itu. Jadi ada metodenya, tidak hanya sekedar penelitian. Bagaimana sih metodenya akan kita bahas di sini. Kenapa harus kita belajar statistika? Kenapa? Kenapa sih harus belajar biostatistika? Karena apa? Ya, karena nanti mengolah data hasil penelitian yang jenis penelitiannya adalah kuantitatif, ya, itu dengan menggunakan statistik. Bisa kalian menghitung sendiri, bisa menggunakan aplikasi SPSS. Kalau menghitung sendiri rata-rata sudah tidak digunakan karena apa? Kalau kalian menghitung perkalian atau penambahan atau pembagian, kalau sudah salah di awal itu pasti mempengaruhi hasil. Ya, kenapa sekarang kita melakukan penganalisis data menggunakan SPSS. Jadi menggunakan aplikasi itu sudah terbukti. Jadi makanya jangan menghitung sendiri, tetapi kalian secara basic harus tahu oh ternyata menghitungnya seperti ini. Ya itu ya sekilas. Kita untuk pertemuan hari ini kita introduction dulu ya, jadi tidak langsung ke materi. Jadi kita pengenalan dulu sebelum kalian pasti pusing ya kalau saya sudah langsung memberikan materi ya, medpen itu apa, masih baru paham sedikit ya, kemudian Bu Wiko sudah memberikan materi yang banyak. Oke, saya menjelaskan sekilas biar materi yang saya sampaikan dan Bu Aisyah, ya Bu Fitri Aisyah sampaikan tidak sia-sia, jadi kita yang paham. Karena ini adalah dasar kalian menentukan atau penyusunan KTI nanti. Ya. Oke. Jadi untuk metodologi penelitian, jadi ada satu metode medpen dengan biostatistik ya. Sebentar saya coba buka statistiknya dulu. Oke, ini garis besar mata kuliah dari metode penelitian dan statistik dasar. Jadi ini kode mata kuliahnya, bebannya ada di 4 SKS ya. Kemudian penempatan di semester 4. Oke, untuk 4 SKS itu sangat ini ya, sangat
tinggi ya, kalau misal kalian mendapatkan nilai B saja itu sudah mempengaruhi IPK-nya ya. Jadi harapannya untuk dengan bobot SKS 4 ini, jadi harapannya nilai minimal adalah A ya, biar bisa menunjang yang lain. Karena nanti untuk semester 5, semester 6 SKS-nya sudah tidak ada yang 4 lagi ya, sudah 3, sudah 2. Oke, untuk deskripsi mata kuliah ini harapannya kalian paham ya metode penelitian ya, terutama yang berhubungan dengan praktek kebidanan. Ini akan kita bahas dalam satu semester ini, ada konsep dasar penelitian, sistematika penelitian, langkahnya bagaimana, metode yang digunakan, proposal penelitian, seminar, dan lain sebagainya. Nanti pada saat kalian menyusun karya tulis ilmiah, itu setelah kita membuat proposal, artinya apa? Dikatakan proposal ini adalah apa? Biasanya contohnya kalian ada mau kegiatan lomba nih, pastinya kita sebelumnya membuat apa yang namanya proposal ya, pengajuan ya. Kemudian setelah itu ya, setelah contohnya kita punya masalah nih, kemudian kita buat proposal, setelah itu diujikan ya, namanya seminar. Artinya apa? Yang kita susun itu layak enggak sih untuk dilakukan penelitian atau tidak ya, seperti itu ya. Dikatakan proposal itu adalah pengajuan ya, kita masih meminta pengajuan kepada yang berhak. Contohnya siapa? Di seminar nanti ada dosen penguji ya, penguji 1, penguji 2. Kemudian kalian ditanya seputar dengan proposalnya. Proposal artinya apa? Dalam KTI itu proposal bab 1 sampai dengan bab 3. Itu proposal. Sedangkan dikatakan sudah KTI, karya tulis ilmiah, itu sudah lengkap, sama sudah melakukan penelitian, sudah ada laporan, ada hasil penelitian, ada pembahasan. Seperti itu. Jadi dikatakan karya tulis ilmiah itu sudah ada bab 1 sampai bab 5 sampai kesimpulan. Kalau proposal masih bab 1 sampai 2. Kenapa nggak sampai bab 4? Karena bab 4 sudah pembahasan. Ya. Pembahasan artinya apa? Dia sudah melakukan penelitian. Kalau seseorang membuat proposal ya, kemudian dia belum dilakukan seminar, dia tidak bisa dilanjut ya. Jadi wajib harus ada seminar proposal. Kemudian nanti setelah kalian melakukan penelitian buat bab 4, bab 5, kemudian ada yang namanya seminar hasil. Ya, baru nanti ada ujian terakhir adalah ujian komple, itu ujian kelulusan ya. Seperti itu. Oke, ini bahan kajiannya, metode penelitiannya kita menggunakan ceramah, diskusi, ya ujian tulis, kemudian ada lisan juga. Ya, lisan termasuk di sini tanya jawab. Ya, kemudian ada problem based learning yang mengkaji pada permasalahan, nanti saya kasih contoh permasalahan, kemudian bagaimana sih kita menentukan judul. Ya, yang sering salah itu kalian menentukan judul terlebih dahulu, tetapi belum menentukan permasalahan. Jadi menentukan judul, kemudian setelah itu ditanya, kenapa mengambil judul ini? Bingung. Karena dia berangkatnya dari judul terlebih dahulu, bukan dari masalah. Jadi kita menentukan judul itu berdasarkan dari masalah. Kenapa harus kita menentukan masalah dulu? Ngapain harus kita teliti kalau tidak ada masalah di sana? Ya. Jadi yang paling penting adalah problem masalahnya yang di lingkungan kebidanan ya, contohnya apa, lingkungan praktek kebidanan di BPM, silakan bisa ngambil di situ, atau klinik, atau rumah bersalin, atau kalian mengambil di puskesmas, atau mengambil di desa, ataupun mengambil di rumah sakit umum daerah, terserah ya, asalkan tadi. Jadi kalau untuk penelitian tergantung kita fokusnya kepada visi dan misi Poltekkes ya. Jadi adalah melayani wanita sepanjang siklus kehidupannya. Jadi nanti kalau untuk melakukan penelitian fokus kepada wanita, entah mau ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kemudian remaja, intinya wanita sepanjang siklus kehidupannya, ya seperti itu. Oke, untuk penilaiannya sama ya seperti semester sebelumnya. Kemudian ini dasarnya, ini kenapa jadi patokan ya, tahunnya sudah lampau, kenapa tetap dijadikan patokan, karena ini dasar dari metode penelitian ya.
Jadi nanti pengajunya ke sini, silakan cari yang terbaru ya. Kalau ini kan sudah acuan sama seperti Farni ya. Kalau Farni kan memang sudah acuannya kalian memberikan askep kehamilan harus sesuai dengan 7 langkah Farni. Ini sama ya. Oke, untuk RPS kita selama 1 semester ya, jadi ada nanti pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 itu saya yang membahas ya. Pertemuan ke-8 sampai pertemuan terakhir itu nanti Ibu Fitri Aisyah. Jadi untuk pertemuan 1 kita bahas tentang, ini kita mulai minggu depan ya. Jadi ada metodologi penelitian, kemudian tujuan, kenapa sih dilakukan penelitian juga ruang lingkupnya, jadi seperti ini. Langkah-langkah penelitian, penyusunan proposal, ya. Kerangka teori, kerangka konsep, baru nanti di pertemuan ke-8 akan dijelaskan oleh Bu Aisyah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Jadi harus paham di sini ya, kalau kalian bingung, ya, jadi nanti bingung pada saat penyusunan KTI. Ya, terutama kalau sekarang belajar, kalau kalian belajar terkait dengan penyusunan ya, baik itu makalah, jadi belajar dari sekarang, membuat karya ataupun membuat tulisan atau membuat makalah itu yang benar ya. Contohnya nih, biasanya kan kalian, saya biasanya mengoreksi ya. Biasanya saya mengoreksi tugas ya, tugas makalah ataupun yang lainnya. Ternyata itu mengambilnya di di rujukannya adalah di blog. Kemudian setelah dari blog baru di copy, di paste di lembar kerjanya di Microsoft Word-nya. Kemudian ada garis itu ketahuan ya dari mana ngambilnya, nggak diedit lagi ya. Jadi kalau mengambil artikel atau referensi, jangan mengambil dari blog ya. Jadi itu tidak tahu kita kebenaran datanya itu ya, itu karena opini. Jadi kalian pun kalau punya opini, oh ternyata masalah, ternyata kalian praktek ya, praktek di bidan A. Kemudian ternyata banyak masalah tentang stunting. Kemudian kalian memiliki asumsi saja. Oh, pendapat saya, oh karena ini, karena ini, karena ini. Belum tentu karena yang kalian sebutkan. Bagaimana menentukan kalau itu benar-benar masalah tersebut karena faktor tadi yang kalian sebutkan, maka dilakukan penelitian lah. Makanya penelitian sasarannya adalah minimal 30 orang. Lebih banyak, lebih bagus. Jadi setelah penelitian hasilnya seperti apa, itulah yang benar ya. Jadi jangan hanya sekedar asumsi, sama di blog ya. Di blog ataupun di website lainnya itu sama, itu asumsi. Dia tidak melakukan penelitian tetapi hanya asumsi seperti itu ya. Jadi jangan sesekali ngambil dari blog ya. Jadi minimal dari jurnal. Oke, ini contohnya ya. Nanti coba kalian belajar. Ini sekilas saja, nanti akan saya jelaskan di akhir nanti bagaimana sih kalian menyusun agar apa yang kita kerjakan ya tertata dengan benar. Jadi contohnya antara isi dengan daftar pustaka itu pasti berbeda kan kalian kalau buat ya. Makalah, ternyata di makalah di dalam isinya itu nggak ada daftar pustakanya, kutipan dari orang yang diambil, namanya siapa, tahunnya berapa, itu nggak ada. Tiba-tiba di daftar pustaka dia sudah ada nama-nama tersebut. Jadi kita tidak bisa tahu, ini artikel tidak bisa valid. Kalau kalian mau mengumpulkan atau mau publish karya kalian, ternyata karyanya seperti ini nanti banyak revisi ya. Contohnya nih di bab 2 nih, ini kan di halaman berikutnya ya, di daftar pustaka. Jadi bisa kalian download yang namanya Mendeley ya, lebih gampang Mendeley, atau coba cek di Microsoft Word kalian ada menu reference. Referensi itu kan apa? Referensi, ya berdasarkan referensi. Kemudian apa? Langsung di sini kita masukkan, contohnya kita mau ngambil kata-kata ya, kita ngutip dari buku Asuhan Kehamilan.
adalah asuhan bla bla bla. Ini contohnya seperti ini. Ini ternyata saya ngutip dari ini insert citation langsung ke add ya. Kita masukkan di sini langsung ada pilihannya apakah itu jurnal, apakah itu buku atau proceeding atau artikel setiap periode. Jadi macam-macam atau laporan. Kalau report ini kan laporan, contohnya laporan dari dinas kesehatan, gitu seperti itu. Contohnya buku nih. Langsung kita klik autornya, contohnya namanya. Jadi yang terakhir, ya nama akhirnya. Contohnya seperti ini ya. Oke, judulnya asuhan pada kehamilan, asuhan kebidanan pada ibu hamil. Jadi nanti kita bisa belajar di situ 2022 hanya Malang, publishernya contohnya seperti ini, kita tinggal ngeklik ya. Jadi tergantung kalian menggunakan ini atau menggunakan yang apa ya, atau menggunakan isu ya, terserah. Jadi tergantung dari ini, tergantung kalian butuhkan. Kalau cuma number referensi ya number ini ya. Kalau tadi sesuai nama terakhir itu bisa menggunakan macam-macam ini ya, ada ini. Baru di daftar pustaka tinggal kalian klik saja, nggak perlu nulis lagi ya, tinggal diklik bibliografi, itu kan sudah muncul referensinya, sudah langsung dia ketahuan, ini langsung sudah seperti ini ya. Ini karena dia menggunakan yang ghost tadi. Kalau dia menggunakan hard, jadi seperti ini ya, tergantung dia menggunakan tipe yang mana. Jadi seperti ini. Jadi kalau kalian mengerjakan seperti ini sudah tertata, berarti apa yang kalian kutip itu sudah sesuai di daftar pustaka. Jadi kalian kalau ngutip biasanya kalau membuat artikel atau membuat makalah, antara bab 2-nya ini nggak sinkron dengan daftar pustaka. Ini memang hal kecil tetapi hal sepele, tetapi kan kalau dibiasakan seperti ini nanti akan terbiasa kalau kalian menggunakan ini ya, menggunakan Mendeley atau bisa menggunakan Microsoft Word, menggunakan menu referensi ya. Itu ya contohnya lagi, Bu Iko ngasih contoh ya, di artikel manapun kalau kalian publish ya, ya untuk melihat artikel ya, untuk melihat jurnal, hasil jurnal itu bisa kita ngecek di, contohnya saya ambil satu ya, ini namanya jurnal ya. Jadi minimal kalian mengambil referensi dari jurnal. Bentar saya download dulu. Jadi sama seperti ini, kalau kalian publish dimanapun pasti menggunakan Mendeley. Ini macam-macam, dia menggunakan yang numerik tadi. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti artinya apa? Nomor 1 tadi kutipannya menurut siapa? Bisa lihat dari sini, ya, dari ini. Oh berarti Katlen ya. Kemudian tadi yang ketiga adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Berarti kita cek ya. Yang ketiga ini ya, presentasi ini dan lain-lain sampai sini itu kutipannya dari tadi Dinas Kesehatan ya. Jadi kalau kalian sudah membuat terbiasa menggunakan ini, jadi nanti pembuatan makalahnya nggak ecek-ecek ya. Jadi seperti itu. Oke, itu saja. Ada lagi yang ditanyakan? Waktunya kurang, kita sampai jam 9.40 ya. Ada yang ditanyakan enggak? Atau bingung
Jadi kenapa sih kita harus melakukan penelitian? Tadi contohnya ya, kita berdasarkan dari peran kita sebagai bidan ya. Peran kita sebagai bidan adalah salah satunya sebagai peneliti sampai. Videonya on kan semua dulu, videonya di on. Saya share ini, saya screenshot dulu. Kelas apa ini, Dek? Kelas A. Kelas MK masih combine antara saya dengan Bu Aisyah. Jadi nanti saya kasih sendiri untuk kontrak perkuliahan saya. Jadi pertemuan 1 bahas tentang apa, pertemuan 2 bahas apa. Jadi biar enak kalian sinkron untuk belajarnya. Jadi biar lebih tertata ya. Jadi tahu contohnya minggu depan akan bahas apa ya di pertemuan Bu Iko, pertemuan Bu Aisyah nanti mungkin buat sendiri untuk kontrak perkuliahan. Ada yang ditanyakan? Sudah nggak ada? Oke, kita ketemu minggu depan ya. Jadi ketemu minggu depan jam 9 sampai jam 9.40 ya. Ini kok nggak bisa di kok nggak bisa. Sudah. Oke, itu ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan bisa langsung mengisi presensi ya yang sudah saya share. Ya, saya akhiri. Ini untuk kelas apa ini? Kelas A, ini ada 3 ya? Ini 30 deh. 24, Bu. 4, ini kurang 2 orang berarti itu ada yang lain. Oke, jangan lupa absen ya. Ngisi link. Ya, Bu. Baik, Ibu. Akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu.